should I now run? Dare hide my face when in his eyes there is only grace? Completely free, the shame is gone. The highest judge took all my wrongs and set them on his only son. He bore my sin, I bear his love. Completely known, completely loved. I'm covered by my Savior's blood. I'm robed in white and God is pleased to see his son when he looks on me. Completely his. How can it be that God would set his heart on me? Loved not for works that I have done, but long before time had begun. Completely known, completely loved. I'm covered by my Savior's blood. I'm robed in white and God is pleased to see his son when he looks on me. Completely saved, the work is done. The curse of grave is overcome. For with that dawn there rose a King. Now heaven's smile shines over me. Completely known, completely loved. I'm covered by my Savior's blood. I'm robed in white and God is pleased to see his son when he looks on me. Completely known, completely loved. I'm covered by my Savior's blood. I'm robed in
Salam saudara semuanya. Mari saudara kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama meninggikan, memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan baca ayat fotum kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Dia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Semua katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Kau yang terindah Tuhan, namun Kau yang terindah. Amin. Hanya Kau yang termegah, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Katakan semua. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sorak-sorai bagi Dia. Katakan dengan segenap hati kita, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Kau yang setia, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata, sungguh
jemaat Tuhan sama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Saudara, hari ini kita akan memujikan lagu baru. Di dalam lagu ini kita diingatkan kembali bahwa kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan, memberikan kedamaian, dan kita bisa rest di dalamnya. Kita belajar sama-sama, mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Bangunlah saat Tuhan bangkit, lihat kubur yang kosong, saksikan tempat baringnya, nyanyikan pengharapan. Haleluya, puji Allah, kematian dikalahkan oleh kuasa kekekalan. Kristus bangkit, hai jiwaku. Amin. Percayalah Tuhan bangkit, karya kasih telah genap. Allah Bapa terima kita dalam sempurna anaknya. Sungguh ajaib, sungguh mulia, anugerahnya besertaku. Amin. Beban dosa ku tinggalkan, Kristus bangkit, hai jiwaku. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh karena kebangkitannya kita menerima kedamaian. Katakan, damai sebab Tuhan bangkit, harapan kita baru. Pencobaan sementara kan jadi. Amin. Sorakanlah kemenangan, nyanyian surga kumandangkan. Kematian telah dibungkam, Kristus bangkit, hai jiwaku. Sorak-sorai bagi Dia, katakan, bangunlah sebab kita bangkit, duduk bersama Kristus. Hidupku ada di surga, ketakutan telah sirna. Majulah menuju kekal dengan keberanian harapan. Sebab kebenaran milik kita, Kristus bangkit, hai. Sekali lagi katakan, majulah menuju kekal dengan keberanian harapan. Sebab kebenaran milik kita, Kristus bangkit, hai jiwaku. Kristus bangkit, hai jiwa. Saudara pujikan, Kristus bangkit, hai jiwa. Amin. Hey. Thank you, Lord. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Saudara, kita memasuki pertanyaan katekismus yang ke-27 seperti biasa. Saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama membaca jawabannya serta ayat Alkitabnya. Apakah baptisan itu? Baptisan adalah tanda pertobatan dari dosa, pernyataan iman orang percaya kepada Kristus, serta bukti bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Telah diampuni dari segala dosa kita, telah menerima hidup baru di dalam Kristus, dan menjadi milik Tuhan dan gerejanya. Roma 6 ayat 3 dan ayat yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Silakan duduk. Saudara, seperti cincin pernikahan,
yang menjadi tanda dari relasi kasih yang sudah dimeteraikan, baptisan juga adalah tanda yang punya makna yang sangat dalam. Baptisan bukan sekedar ritual eksternal atau tradisi agama yang dilakukan karena seharusnya. Baptisan itu adalah salah satu momen terpenting di dalam perjalanan setiap kita orang-orang percaya. Nah, di dalam perenungan katekismus ini setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pahami tentang kedalaman makna baptisan. Yang pertama, baptisan adalah perayaan Injil. Apa maksudnya baptisan adalah perayaan Injil? Baptisan adalah kita merayakan karya keselamatan Allah, bahwa kita telah disalibkan bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Dia, dan dibangkitkan untuk hidup yang baru. Di dalam baptisan, kita tidak sedang menunjukkan apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan, tetapi kita menyatakan dengan rendah hati apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dan inilah inti daripada Injil, yaitu anugerah, bukan tentang prestasi kita. Karena itu baptisan bukan sekedar titik awal dari perjalanan iman kita, melainkan sebuah perayaan, deklarasi bahwa hidup kita berada di bawah kasih karunia Allah. Lalu yang kedua, baptisan juga menyatakan bahwa hidup kita dimulai bukan dari performa, melainkan dari kasih karunia. Kita tahu dan kita melihat di sekeliling kita, budaya di dalam dunia kita membentuk tentang performa, bahwa performa itu sesuatu yang sangat dihargai. Mungkin sejak kecil bahkan kita dibentuk untuk percaya bahwa nilai diri kita itu bergantung kepada pencapaian kita. Tidak heran kalau kita sering mendengar kata-kata, kamu harus jadi yang terbaik, buktikan dirimu, raih mimpimu. Yang intinya ini berbicara bahwa identitas kita dibangun di atas reputasi, pencapaian, dan validasi daripada orang lain. Tapi Injil datang dan membalikkan seluruh sistem ini. Injil berkata, hidup yang sejati tidak dimulai dari keberhasilan, tapi dari pengakuan akan ketidakberdayaan. Dan disinilah makna baptisan berbicara dengan sangat kuat. Baptisan adalah deklarasi publik bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, bahwa kita butuh juru selamat, bahwa kita sudah mati terhadap dosa dan hanya di dalam Kristus kita mendapatkan hidup yang baru. Seperti yang tadi kita baca di dalam Roma 6, bahwa kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah poin yang ketiga, baptisan sesungguhnya mengubah identitas dan arah hidup kita. Sekali lagi, kita terbiasa dan hidup di dalam dunia yang membuat kita bertanya, apakah saya berharga? Siapa saya? Dan dunia itu menjawab dengan apa? Menunjukkan pada performa, pencapaian, status, dan lain sebagainya. Tapi Injil menjawab dengan cara yang sangat berbeda. Baptisan tidak menunjuk kepada siapa kita, tapi kepada siapa Yesus dan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Timothy Keller satu kali pernah berkata, Injil adalah satu-satunya kabar baik yang membuat kita rendah hati, karena kita lebih berdosa daripada yang kita sadari. Tetapi pada saat yang sama, membuat kita percaya diri, karena kita lebih dikasihi daripada yang kita bayangkan. Jadi melalui baptisan, kita bukan hanya menerima pengampunan, tapi kita menerima identitas yang baru sebagai anak-anak Allah, sebagai milik Allah. Kita anggota tubuh Kristus, kita bagian dari keluarganya. Dan karena itu, hidup kita sekarang bukan lagi tentang diri kita, melainkan tentang Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. Jadi baptisan yang sudah kita terima itu mengubah arah hidup kita. Dari yang tadinya kita mengejar pengakuan manusia, menjadi hidup di dalam kepastian akan kasih Allah. Dari kita memburu akan identitas palsu yang ditawarkan oleh dunia, menjadi hidup sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Inilah makna daripada baptisan. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama dan kita datang di dalam doa pertobatan kita. Kalau selama ini kita hidup dengan mengandalkan performa kita, bukan bersandar kepada kasih karunia. Kalau selama ini kita terus mencari pengakuan akan dunia ini, kita tidak hidup sebagai anak-anak yang sudah dikasih Allah. Kita mau bertobat sama-sama dan kita kembali menghidupi identitas yang kita sudah terima di dalam Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pertobatan kita.
Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dan kami menyadari bahwa seringkali kami melupakan akan siapa kami sekarang ini. Kami seringkali masih hidup seolah-olah kami ini milik diri kami sendiri. Kami juga mungkin seringkali masih mencari arti di tempat yang salah. Kami berusaha keras supaya kami dianggap layak. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami telah dibaptis di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Kami telah dimeteraikan sebagai milik-Mu dan kasih karunia-Mu itu lebih daripada cukup. Tolong kami hari ini untuk hidup dari kasih karunia-Mu, bukan dari performa. Dan jadikan hati kami tenang di dalam kebenaran Injil-Mu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita pujikan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Di hadapan tahtanya, kita memandang Dia yang penuh kasih. Dia yang telah membebaskan kita dari dosa. Thank you, Lord. Di hadapan tahta Allah, permohonanku yang teguh, Imam besar penuh kasih, Dia pembelaku yang hidup. Ku terukir di tangannya, ku tertulis di hatinya. Ku tahu tiada yang pisahkan dari kasih-Nya yang besar, dari kasih-Nya yang besar. Amin. Kita rentan tapi anugerah-Nya menopang. Di saat iblis menggoda, menuduhku dalam hati, ku pandang kepada Yesus. Dia kalahkan semua dosa. Kristus penyelamat sempurna, bebaskanku dari maut.
Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu yang menopang kami, anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, bukan usaha kami Tuhan. Kini kami jadi milik-Mu dan Engkau milik kami. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Ini adalah sebuah kebenaran yang melegakan setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Hembuskanlah nafas-Mu penuh diriku. Setiap musim hidupku Kau beserta dengan kami, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ini doa kami Tuhan, perbarui setiap hati kami. Bukan kehendak kami, bukan lagi ku hidup untuk diriku. Anugerah pengorbanan, anugerah pengorbanan, selamatkan ku semua. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau yang menuntun kami, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Sekali lagi.
Amin. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Melalui karya salib-Mu Tuhan, kami memiliki pengharapan. Di dalam penyaliban-Mu dan di dalam kematian-Mu, Engkau telah menyatukan kami dengan diri-Mu. Manusia lama kami telah dikubur bersama-sama dengan kematian-Mu Tuhan. Dan melalui kebangkitan-Mu, kami juga disatukan dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga manusia baru itu ada di dalam kami. Yang dulunya Allah jauh dari kami, sekarang Allah tinggal di dalam kami melalui Roh-Mu yaitu Roh Kudus. Yang selalu menuntun kami untuk kami bisa menjadi serupa dengan Kau Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, anak Allah yang kudus, penyelamat kami satu-satunya. Tuhan, ini adalah kekuatan kami, bahwa Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kami selalu meminta kepadamu, kalibrasi setiap hati kami. Kuatkan kami yang lemah, kuatkan kami yang kehilangan pengharapan, bahwa pengharapan kami bukan ada dalam dunia ini tetapi ada di dalam pengorbanan Yesus bagi tiap kami. Hari ini kami serahkan setiap hati kami, pendengaran kami, konsentrasi kami tertuju akan sabda-Mu bagi kami hari ini. Kami siap mendengarnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu nanti dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih untuk karya keselamatan yang sudah Engkau jamin di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh memberi persembahan kami, biarlah hati kami meluap melimpah dengan ucapan syukur karena kami tahu itu semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan yang terkumpul untuk pemberitaan Injil-Mu melalui gereja-Mu di Gibeon Church ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Hello Church, good to see you. I'm Sri Grace and this is Gibeon Weekly News. Church, get ready. Minggu depan kita akan melakukan Holy Communion atau Sakramen Perjamuan Kudus bersama pada pukul 8, setengah 11 dan 1 siang. Mari persiapkan hati Anda dan jangan lupa untuk mengajak keluarga, teman maupun kerabat Anda. Ada kabar baik nih dari Gibeon College. Buat kamu college students, cek info berikut ya. Hai college student yang berusia 18 sampai 22 tahun, Gibeon College mau ajak kalian ikut dalam satu kegiatan yang gak cuma seru, tapi juga bikin kamu connect lebih dalam dengan Tuhan dan sesama. Don't do life Alone. College Connect Night Out. Kita tahu bahwa kehidupan sebagai seorang collegers tidak mudah, apalagi kalau dijalani sendirian. Kita bisa terbawa arus, terombang-ambingkan oleh value dari dunia yang mempengaruhi POV kita terhadap identitas kita sendiri. Nah, lewat CCNO ini, kami ingin membuka ruang supaya kamu bisa saling kenal, saling belajar, dan saling menguatkan dengan teman-teman dari college lain sebagai satu tubuh Kristus. Bukan cuma relasi dengan sesama,
tapi juga relasi kita dengan Tuhan. Kita akan diajak untuk mengenal Tuhan melalui perenungan firman Tuhan dan worship session, serta menguatkan kembali iman kepada Kristus melalui obrolan santai seputar kehidupan. CCNO akan berlangsung tanggal 1 dan 2 Agustus 2025 bertempat di The Mumbles dengan kontribusi peserta sebesar Rp300.000. Pendaftaran hanya dibuka sampai 27 Juli atau hingga kuota terpenuhi. Don't do life alone. College Connect Night Out. Info dan pendaftaran bisa langsung kunjungi Connect Booth atau cek link yang tersedia. See ya! Kami ingin menginformasikan bahwa pendaftaran kelas premarital masih dibuka hingga minggu depan. Kelas ini akan dimulai tanggal 5 Agustus. Anda dapat mendaftar melalui link berikut atau melalui Gibeon App. Need more information? Kunjungi Connect Booth di depan gereja setelah ibadah ini. 2 hari lagi, Youth Summer Camp bertema Gospel POV, Pixel of Vision akan segera dimulai. Bagi Anda, para orang tua yang telah mendaftarkan anak Anda, jangan lupa untuk menghadiri pre-camp hari ini jam 3 sore di hall lantai 3. See you parents! Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Have a blessed Sunday, enjoy the sermon, and God bless you. Yang sangat luar biasa dan sukacita bagi saya untuk boleh membagikan firman di tempat ini. Welcome to Gibeon Church. Saya juga ingin menyapa Anda yang beribadah secara live streaming. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya juga ingin menekankan sekali lagi, jadi tanggal 1 sampai 2 Agustus kita akan ada acara College Connect Night Out. Jadi ini acara untuk teman-teman yang di bangku kuliah ya, khususnya usia 18 sampai 22 tahun. Jadi kalau Anda merasa maba, maksudnya mahasiswa abadi, jangan ikutan ya. Dan saya S3 gitu, jangan. Ini karena memang untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk di dalam dunia perkuliahan. Dan kita tahu begitu kompleks dunia perkuliahan, tidak hanya tuntutan IP, tapi juga pertemanan dan banyak sekali faktor-faktor yang lain. Oleh karena itu gereja ingin menjadi teman seperjalanan bagi kalian yang mungkin hari ini datang, dan juga buat para parents yang punya anak-anak di bangku kuliah bisa mendorong untuk anaknya ikut ya. Dan sekali lagi tambahan, nanti jam 3 sore akan ada pre-camp untuk youth supaya kita sebagai parents juga bisa tahu value-value yang akan terjadi di dalam summer camp tanggal 8 sampai 10 Juli mendatang. Oleh karena itu kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita tenangkan hati kita sejenak ya. Bapa di surga, mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh beribadah, itu pun anugerah Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah apapun yang kami alami, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah hari ini kami kembali disegarkan, kami dikalibrasi oleh kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Tuntun hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Biarlah hanya berita Injil yang boleh disampaikan. Kiranya hamba-Mu semakin berkurang, Kristus yang semakin bertambah. Ya Allah Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan melanjutkan sermon series kita di dalam kitab Mazmur ya, bukan Markus ya. Dan kita akan berbicara tentang siapa aku, apa kata Injil. Nah ini tema yang mungkin, waduh saya sudah punya anak 2, saya sudah senior, kok bahas tentang siapa aku lagi. Saya pun jujur saudara, ketika saya menyiapkan ini, kok temanya kayak anak-anak remaja ya, kok kayak anak youth ya, khotbah retreat ya, atau khotbah di sekolah-sekolah ya. Ternyata saudara, ketika saya terus merenungkan ini, masalah siapa aku, ini menjadi pertanyaan kita sepanjang perjalanan iman. Buktinya banyak orang dewasa yang mempertanyakan bagaimana nanti keluargaku, bagaimana aku bisa menjaga eksistensial di dalam keluargaku ini gimana? Atau yang sudah senior,
Kalau aku dilupakan sama anak cucuku gimana? Kalau aku nggak dihormati menantu gimana? Jadi pertanyaan siapa aku, ini adalah pertanyaan kita sampai kita mati, saudara. Jadi seringkali kita mendengarkan seperti ini. Dunia memberikan 3 tawaran untuk membangun identitas tentang apa yang aku miliki, tentang apa yang kita punya. Kemudian apa yang aku rasakan dan identitasku sesuai dengan apa yang aku mau, atau tentukan identitasmu sendiri. Ini 3 jalan yang diberikan oleh dunia di dalam kita menavigasi perjalanan iman kita. Tapi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Mazmur. Yang semangat sama-sama katakan yes. Wah, puji Tuhan ya. Kita sama-sama bergantian di dalam ayat bacaan kita di dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan mengawalinya, kemudian Anda melanjutkannya bersama-sama dengan saya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Bapak Ibu, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Bapak Ibu yang terkasih, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Selanjutnya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing dan domba, lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Yang 10 lebih kencang, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian jauh pembacaan firman yang kita lakukan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan, dan dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi saudara, kalau saya ingin mundur sedikit tentang background penulisan Mazmur 8 ini adalah Mazmur yang termasuk him, pujian Daud atas memuji keagungan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia melihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam alam semesta. Melihat sebuah pandangan kosmologis yang sangat hebat. Karena kalau tahu background ini, di antara bangsa Israel, mereka juga punya keyakinan yang sama tentang dewa-dewa pencipta langit bumi. Tetapi di sini Daud menegaskan monoteisme secara tegas, bahwa yang layak dimuliakan, yang layak dikagumi hanyalah Allah saja. Sehingga pada hari ini kita akan merenungkan 3 poin penting. Yang pertama, kita akan belajar siapakah aku. Yang kedua, mengapa aku berharga di mata Allah. Dan yang ketiga, bagaimana mengenal tujuan Allah di dalam kehidupanku. Kita akan mulai dari poin yang pertama. Siapakah aku? Saya, saudara, waktu kelas 3 SD sampai kurang lebih kelas 5 SD, saya terus bertanya-tanya, siapa ya aku ini ya? Saya menanyakan seperti itu. Yang punya perasaan seperti itu siapa ya? Kenapa ya aku kok sedih? Siapa ya aku di antara banyak orang ini? Jadi waktu kelas 3 SD saya sudah sempat berfilosofi, saudara. Tapi puji Tuhan, mama saya itu adalah pribadi yang cinta Tuhan. Mama saya adalah orang tua yang baik. Dia bilang gini, saya tanya soalnya sama mama saya, "Mah, aku ini sopo sih, Mak? Aku ini kok di bumi ya? Orang-orang bisa merasakan yang tak rasakan enggak sih, Mah? Aku ini siapa ya?" Karena waktu itu ke-trigger lihat film Power Ranger, saudara. Semua orang itu robot. Saya mempertanyakan, jangan-jangan saya itu robot juga atau ini palsu semua. Saya cuma manusia sendiri ya. Jadi saya mempertanyakan eksistensial saya. Dan saya bertanya itu pada mama saya. Mama saya menjawab seperti ini, "Dev, kamu itu dicintai Tuhan. Kamu itu biji mata Allah." Apa mah biji mata Allah itu, Mak? Biji mata Allah itu sesuatu yang berharga di mata Tuhan.
Saya pada waktu itu nggak ngeh, saudara, nggak langsung ngerti maksudnya, tapi di dalam hati saya mendapatkan kelegaan. Saya percaya itu adalah Roh Kudus yang yang sudah tinggal, yang sudah memilih saya. Dan saya tahu, wah, saya itu berharga di mata Tuhan. Saya itu begitu mulia di hadapan Tuhan. Dan pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Daud. Sehingga dia merenungkan ketika dia menulis Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi waktu Daud dia ngelamun lihat semesta, wow, luar biasa ya bintang dan bulan semesta ini. Sampai dia bertanya pada dirinya, siapa ya aku ini ya? Tuhan, siapa aku ini? Engkau mengingat saya. Kalau Anda pernah pergi ke Bromo, di situ biasanya kalau Anda naik yang paling tinggi ya di daerah penanjakan, itu bintang dan bulan itu terasa lebih dekat, saudara. Dan saya ini walaupun kelihatannya banyol ya saudara ya, saya itu sebenarnya melankolis. Saya kalau lihat gunung, lihat senja gitu, karena anak senja ya saudara ya, kadang bisa mewek-mewek sendiri saudara. Karena aduh Tuhan, kok bisa ya Engkau menciptakan seperti ini. Saya melihat gunung, waduh indah banget. Saya melihat pantai, wow indah banget. Kok bisa ya? Ini pertanyaan yang ditanyakan Daud juga kepada Tuhan. Di sini pemazmur bilang, Tuhan mengingat kita, bukan hanya tahu, tapi Tuhan itu peduli, hadir dan terlibat di dalam kehidupan kita. Tetapi tulisan dari Mazmur ini seringkali disanggah oleh orang ateis. Dan kita akan belajar sama-sama di sini pandangan ateis. Pandangan ateis yang pertama ada Richard Dawkins. Dia pernah mengatakan seperti ini. Alam semesta yang kita lihat sekarang memang seperti itulah jadinya. Pada dasarnya tidak ada rancangan, tidak ada tujuan, tidak ada kejahatan, tidak ada kebaikan, tidak ada apapun selain ketidakpedulian yang buta dan tanpa belas kasihan. Dia menganggap bahwa agama ini hanyalah ilusi. Manusia itu tidak lebih dari proses evolusi manusia. Iman itu sesuatu yang halusinasi, delusi. Bahaya, jangan jadi orang yang punya agama. Jangan meyakini kekristenan, terutama dia menyerang kekristenan di sini saudara. Kita lihat juga pandangan yang selanjutnya, Bertrand Russell. Ini beda sama Bertrand Peto ya saudara ya. Bertrand Peto anaknya Ruben Onsu saudara. Jadi dia mengatakan seperti ini. Manusia ada karena rangkaian sebab yang tidak punya tujuan atau maksud tertentu. Asal usul manusia, pertumbuhannya, harapan dan ketakutan, cinta dan kepercayaannya, semuanya hasil dari kebetulan antara susunan atom. Wah, mengerikan ya saudara ya. Juga ada pandangan seperti ini juga. Sartre, dia mengatakan seperti ini. Karena tidak ada Allah, manusia harus menciptakan makna dan nilai hidupnya sendiri. Dia seorang filsuf, novelis, dan tokoh ateis eksistensialis yang paling berpengaruh di abad 20. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang menyerang kekristenan. Saya tidak tampilkan semua, nanti pulang Anda lebih jadi ateis daripada beriman saudara. Jadi pandangan-pandangan ini saya sanggah di dalam pandangan Alkitab ya saudara ya. Bagaimana Alkitab memandang manusia? Kita akan belajar sama-sama. Alkitab, perhatikan saudara, tidak menyangkal bahwa memang manusia itu hadir secara fisik. Manusia berasal dari debu yang kita sebut dengan materi. Tubuh kita memang terdiri dari unsur-unsur kimiawi. Namun di lain sisi Alkitab juga menjelaskan, Alkitab menegaskan bahwa Allah menghembuskan nafasnya ke dalam manusia. Jadi saudara,
manusia itu terdiri dari dua hal. Yang pertama materi dan imateri. Sama-sama katakan materi dan imateri. Materi ini adalah sesuatu yang terlihat dan imateri itu tidak terlihat. Saya juga suka menggunakan kata-kata yang kelihatan dan tidak kelihatan. Selepas perdebatan teologis dikotomi, yang penting nggak dikotil aja saudara ya. Kalau dikotil tumbuhan saudara ya. Jadi saya nggak mau terjebak di dalam perdebatan seperti itu. Tapi manusia terdiri dari materi dan imateri. Materi ini adalah tubuh kita. Imateri itu adalah logika, perasaan, akal. Jadi kalau kita merasa marah, tersinggung, takut, khawatir, kemudian membedakan mana yang baik, membedakan yang jahat, itu namanya adalah unsur imateri, saudara. Dan kita lihat di sini Kejadian 2 ayat 7 jelas ini membuktikan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari apa? Debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi lumpur itu bisa membentuk tubuh, tanah bisa membentuk tubuh, tapi bukan nalar. Hanya Roh Allah yang bisa memberikan kemampuan manusia untuk berpikir, memiliki perasaan, dan memiliki moral. Kalau kita kembali kepada Mazmur 8, kita melihat di dalam Alkitab mencatat bahwa manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Di dalam Kejadian dicatat imago Dei, artinya segambar, serupa dengan Allah. Tetapi pihak ateis mengklaim manusia ini tidak lebih dari proses evolusi atau lumpur purba. Manusia ini tidak punya maksud atau desain tertentu. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ada maksud ilahi sejak semula. Kalau kita lihat ateis, materialis, tidak ada maksud. Manusia muncul itu hanya karena seleksi alam dan mutasi yang acak. Nah saudara, kalau memang pandangan ateis ini benar, saya ingin memberikan argumentasi di sini saudara. Jika pikiran hanyalah hasil dari reaksi materi, mengapa kita bisa berpikir logis? Jika otak hanya sirkuit kimia, apa dasar kebenaran, logika, dan moralitas? Wah, ini kita sedikit belajar apologetika, saudara. Ingat, tadi saya mengatakan apa? Manusia terdiri dari apa? Materi dan imateri. Logika, akal, itu apa, saudara? Imateri. Nah, dari mana datangnya sesuatu yang imateri itu? Kalau ini hanya tentang evolusi. Argumentasi ini sebenarnya lemah, saudara. Ketika kita seorang Kristen memberikan argumentasi ini kepada orang ateis tidak bisa menjawab. Bagaimana meja ini adalah sesuatu yang materi. Kita biarkan jutaan tahun, ribuan tahun. Apakah meja ini suatu kelak bisa punya logika? Nggak mungkin. Jadi argumentasi ini begitu lemah. Makanya ada ungkapan yang sangat mengcounter ini dan cukup cerdas ini seorang teman yang fleksibel. C.S. Lewis ya, C.S. bahasa Surabaya kan teman ya, Lewis kan fleksibel ya, luas ya. Ya. Jadi C.S. Lewis pernah mengatakan demikian, saudara. Jika tata surya terbentuk karena tabrakan yang tidak disengaja, maka munculnya kehidupan organik di planet ini juga merupakan suatu kebetulan. Dan jika demikian, semua pemikiran kita saat ini hanyalah kebetulan belaka, hasil sampingan yang tidak disengaja dari pergerakan atom. Dan ini juga berlaku buat orang ateis, materialis, dan astronom, serta pemikiran siapapun.
Namun jika pemikiran mereka yaitu ini orang ateis yang materialis itu merupakan hasil sampingan yang tidak disengaja, kenapa kita harus percaya kepada pemikiran mereka? Pikiranmu juga dari sesuatu yang tidak disengaja, kenapa aku harus percaya sama pikiranmu? Kalau kamu mengcounter orang yang memiliki keyakinan kepada Kristus itu hanyalah halusinasi dan pikiran dari mutasi atom yang acak, maka sah-sah saja saya juga menuduh bahwa pikiranmu itu hanyalah mutasi yang acak, dan saya juga berhak untuk tidak percaya kepada pemikiranmu itu sebagai kebenaran. Wah, jadi ini iman Kristen itu sangat indah. Jadi kita punya jawaban dan argumentasi yang begitu kuat. Dan di sini kita melihat bahwa ateis gagal menjawab dua kebutuhan dasar manusia, yaitu kebenaran dan makna moral. Ateis gagal dalam upaya untuk menyingkirkan Allah dari dunia serta kehilangan landasan untuk berpikir dan hidup secara bermakna. Jadi di sini saya percaya bahwa rasionalitas manusia, kalau kita punya akal, itu justru menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar materi ini. Kita percaya dan membuktikan bahwa pikiran kita itu bersumber dari sesuatu yang transenden atau di luar kita, dan itu adalah Allah. Kalau kita bisa percaya bahwa suatu benda itu punya sebuah tujuan, desain tertentu itu punya suatu tujuan, kenapa kita nggak percaya bahwa manusia ini juga punya tujuan, saudara? Handphone saja yang kita pegang itu pasti punya tujuan dan dirancang oleh seseorang. Nggak mungkin kita taruh di sana LED, kemudian ditaruh plastik, taruh logam besi, taruh MCB-nya, taruh timah, kita lempar-lemparkan terus selama jutaan tahun. Tiba-tiba tara jadi handphone. Apakah demikian? Tidak. Ada sistem yang rumit, artinya ada orang, ada pribadi yang memikirkan itu. Apalagi tubuh kita, saudara. Sistem kerja otak kita, jantung kita. Saya tanya kepada Anda kedip hari ini ngitung, dari bangun tidur sampai sekarang ngitung enggak? Enggak. Artinya itu ada mekanisme, ada pribadi yang mengatur semua kinerja di dalam organ tubuh kita. Jadi ateis tidak punya argumentasi yang kuat di dalam hal ini, saudara. Sekarang kita sekali lagi bandingkan bagaimana pemahaman iman Kristen dengan ateis. Iman Kristen meyakini bahwa hidup manusia punya makna objektif karena Allah menetapkannya. Tapi ateis berpendapat tidak ada makna objektif. Identitas dan makna harus diciptakan sendiri atau temukan makna sendiri. Mungkin Anda bingung, apa sih makna objektif? Gampangnya seperti ini, saudara ya. Saya tidak mau memberatkan pergumulan Anda minggu-minggu beribadah, tambah dijelaskan macam-macam ya. Saya mau, tapi kita belajar sama-sama ya. Jadi gini, makna objektif itu adalah kebenaran universal. Sampai sini paham ya? Kebenaran universal ini gini, kalau Anda tahu ada peristiwa pembunuhan, kalau ada peristiwa pemerkosaan, tidak hanya iman Kristen saja, semua orang pasti bisa membedakan benar dan salah, betul ya? Tahu kalau ini tindakan jahat, tahu kalau ini tindakan yang buruk. Itulah makna objektif. Jadi manusia punya rasa, punya akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah makna objektif. Iman Kristen meyakini bahwa nilai manusia tidak berubah di mata Allah, meski gagal atau tidak berguna secara duniawi. Tetapi pandangan ateis, nilai dan identitas manusia diukur dari manfaat sosial, peran evolusi atau kesepakatan budaya. Nah, dengan kata lain, saudara, kita punya argumentasi bahwa sekali lagi iman Kristen itu punya landasan yang kuat, bukan hanya asal percaya. Kalau sekolah minggu ada lagu
Yesus pokok ya, tapi ojo pokoknya Yesus ya saudara ya. Kita harus punya landasan yang kuat juga di dalam iman kita. Tapi ironisnya seperti ini saudara. Manusia menganggap bahwa iman kepada Allah itu sebagai pelarian dari akal sehat. Padahal perhatikan, satu-satunya dasar yang membuat akal sehat menjadi masuk akal itu adalah iman kepada Allah. Jadi kita punya argumentasi yang kuat. Jadi kalau ada ungkapan dari Karl Marx gitu ya, agama itu candu, melepaskan manusia itu hanya untuk melarikan diri dari pergumulan, maka agama itu hanya sebagai candu. Argumennya Karl Marx hari ini dibantah saudara. Tapi kalau kita mau kembali kepada perenungan kita kembali merenungkan apa ini relevansinya dengan kehidupan kita. Kalau kita berusaha mencari identitas dan validasi dengan kekuatan kita sendiri, kita itu bisa menjadi functional atheism. Wah, apa itu? Functional atheism. Makanan apa? Hubungannya apa sama toko saya, sama bisnis saya, sama keluarga saya? Saya akan jelaskan pelan-pelan ya saudara. Functional atheism, nah ini sebenarnya sudah dibahas oleh Pastor Eric minggu lalu. Functional atheism itu artinya percaya bahwa Tuhan itu ada, namun seolah-olah hidup tanpa adanya Tuhan. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya membuat kita mencari citra diri menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tahu konsep Tuhan, tapi filosofi kita, pemikiran kita, gaya hidup kita dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kaum ateis. Saya berdoa kita semua tidak demikian saudara. Saya berdoa bahwa pengetahuan yang kita ketahui itu bukan hanya sekedar kognitif, tetapi kita benar-benar menghidupinya. Amin saudara. Nah, apa ciri-ciri orang itu functional atheism? Yang pertama, berdoa hanya saat darurat, bukan bentuk sebagai relasi kita dengan Tuhan. Siapa di sini berdoa waktu susah saja? Boleh lambaikan tangan. Enggak usah lah ya, nanti Anda malu saudara aja. Berapa banyak kita waktu berdoa itu hanya saat kepepet. Nah, secara enggak langsung kita itu menjadi functional atheism. Atau yang kedua, mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan bersandar pada pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, mengambil keputusan tanpa mengerti kehendak Tuhan dalam kebenaran Injil. Dan yang keempat, menilai sukses dari standar dunia, bukan kesetiaan kepada Allah. Yang kelima, saya yakin kita semua mungkin akan mengangguk-anggukkan kepala, merasa khawatir berlebihan, seolah Tuhan tidak menyertai. Sebenarnya saudara, waktu saya menulis ini, sekali lagi, ini adalah bentuk pertobatan saya, ini kecenderungan hati saya di dalam menjalani perjalanan iman. Dan saya rindu juga ingin membagikan ini kepada Anda, supaya Anda atau kita semua tidak menjadi orang yang functional atheism. Karena di dalam perjalanan iman kita, faktanya kita itu doa waktu darurat. Tuhan tolong Tuhan, aku kepepet Tuhan. Duitku dicak orang Tuhan, tolong. Tuhan, anakku kayak gini gimana, rusak ini Tuhan. Aduh Tuhan, aku mengalami ini. Baru kita sungguh-sungguh berdoa. Atau kita suka membandingkan kesuksesan orang itu dengan standar dunia. Wah, kalau nggak punya ini berarti nggak sukses. Nggak punya aset ini berarti dia nggak berhasil. Hidupnya gitu-gitu aja berarti dia orangnya nggak diberkati Tuhan. Seringkali bukankah kita demikian saudara? Atau kita mengalami kekhawatiran yang berlebihan, seolah-olah Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Takut sekali untuk menghadapi masa depan. Takut sekali mengalami penderitaan. Saya pernah mengatakan demikian saudara. Wajar jika kehidupan kita itu diselimuti dengan pergumulan.
Kalau diselimuti daun pisang itu namanya lemper, saudara ya. Jadi wajar kalau kita tuh mengalami banyak pergumulan. Jadi bukan tentang apa yang kita alami, tapi bagaimana kita bergantung kepada Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita. Biarlah kita nggak jadi orang-orang yang functional atheism. Pada akhirnya, kalau kita menaruh identitas kita pada apa yang kita punya, pada apa yang kita miliki, tapi waktu itu gagal, akhirnya kita merasa aku bukan siapa-siapa, aku nggak berguna, hidupku ini mungkin kebetulan aja, nggak hoki, lebih hoki orang itu. Aku melakukan ini gagal, melakukan itu gagal, nggak gunalah hidupku. Ingat saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mata Tuhan hidup kita bukanlah kebetulan. Amin. Katakan pada diri Anda masing-masing, hidupku bukan kebetulan. Belum kompak nih, ayo katakan sama-sama, hidupku bukan kebetulan. Amin. Bilang kanan kiri Anda, hidupmu bukan kebetulan ya. Kita itu bukan potongan debu yang tersesat di antara galaksi. Diri Anda bukanlah butiran debu yang terjerat dan tenggelam di dalam lautan dalam. Itu lagu saudara ya. Ingat bahwa kita adalah ciptaan yang dikasihi, dipilih, ditebus, diberikan identitas baru di dalam Kristus. Amin saudara. Amin. Sehingga di dalam kebenaran ini kita percaya dan kita meyakini saya tidak perlu rendah diri. Meskipun saya kecil di mata dunia, karena Allah mengingat dan memilih saya di dalam Kristus. Amin saudara. Saya nggak perlu membuktikan diri untuk melakukan pencitraan, untuk mendapatkan validasi dan penerimaan. Karena kita tahu bahwa kita sudah diterima Allah melalui karya salib Kristus. Amin. Saya nggak perlu mengejar dan menciptakan makna hidup versi saya sendiri. Dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam pencapaian. Karena saya tahu identitas saya, makna hidup saya bukan berdasarkan performa saya, melainkan berdasarkan identitas baru yang diberikan melalui Kristus. Amin. Yang setuju berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita saudara. Amin. Saya ingin kita stop sejenak di sini saudara. Saya ingin kita semua bereflektif. Apakah saat ini saya merasa dilupakan? Saya dipandang sebelah mata oleh seseorang. Saya merasa gagal dan tidak berguna. Kalau ada yang merasa seperti ini, mari kita datang sekali lagi di hadapan Tuhan. Yang kedua, hal apa yang membuat saya mudah merasa dilupakan, dipandang sebelah mata dan merasa gagal dan tidak berguna? Ini sebagai reflektif kita di poin yang pertama. Di poin kedua kita diingatkan bahwa mengapa aku berharga di mata Tuhan. Kita lihat di sini saudara, di dalam Mazmur 8 ayat 6. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu yang terkasih. 1, 2, 3. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Wah, luar biasa sekali. Di sini Daud ini adalah penyair, dia ini adalah raja. Dia meneguhkan teologi penciptaan. Bahwa setiap manusia, entah itu besar atau kecil, kaya atau miskin, tidak peduli status sosial apapun, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Bilang pada kanan kiri Anda berharga loh, kamu berharga. Daud ini ingin menegaskan bahwa setiap manusia itu berharga di mata Tuhan, diberikan kehormatan dan nilai. Kalau kita melihat di sini saudara, identitas kita sebagai manusia itu paradoks. Lemah tapi mulia, tak layak tapi dimahkotai. Sama-sama katakan, lemah tapi mulia, tak layak tapi dimahkotai. Sehingga apa saudara? Citra diri kita itu bukan ditentukan oleh dunia. Ada amin? Tetapi pemberian anugerah yang menciptakan dan menebus kita, itulah diri kita di hadapan Tuhan.
Bahkan kalau saya pelajari di sini saudara, di dalam Mazmur 8 ayat 6 ini dijelaskan seperti ini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kata hampir sama itu menggunakan kata-kata me Elohim. Wah, ini luar biasa sekali. Artinya gini, manusia itu berada di dalam kedudukan yang sangat tinggi, hampir setara dengan makhluk surgawi, atau bahkan sedikit lebih rendah di bawah Allah. Ini bukan melebih-lebihkan, tapi ini adalah fakta bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dengan kata lain adalah imago Dei. Manusia bukan sekedar makhluk biologis, tetapi ada kemuliaan rohani di dalam diri kita. Tetapi kita perlu ingat saudara, manusia bukan pusat semesta, amin. Allah adalah pusatnya. Identitas manusia harus dimulai dari pengenalan akan kemuliaan Allah, bukan dari pencapaian diri. Tetapi kita lihat, dosa membuat manusia itu menjadi pusatnya, sehingga manusia terus mencari pengakuan demi pengakuan, validasi demi validasi. Manusia ingin terus diterima. Manusia ingin semua hal itu berpusat pada dirinya. Kalau saya khotbah untuk anak-anak youth, selalu saya mengatakan seperti ini, me, myself, and I, gitu. Semua tentang aku, dan aku. Makanya kalau depannya I itu biasanya sombong ya saudara ya. iPhone, iPad gitu ya. Atau padahal fiturnya gitu-gitu aja saudara. Sama brand yang lain ya masih ya lebih mahal, jualan merek saudara. Jadi dosa itu membuat semuanya tentang diri saya, diri kita. Bahkan dosa membuat kita gagal mencerminkan Allah. Dan kita sering lupa memahami siapa diri kita di hadapan Allah. Sehingga menjadikan kita itu haus validasi. Kita butuh pengakuan orang lain demi citra diri yang baik di mata dunia. Dan dosa membuat kita apa? Akibatnya membuat kita selalu bertanya-tanya. Kamu nanya, bukan ya saudara ya? Dosa membuat kita bertanya-tanya seperti ini saudara. Bagaimana citra diriku jika aku ditinggalkan? Bagaimana citra diriku? Bagaimana anggapan orang lain kalau aku diabaikan? Bagaimana citra diriku kalau tidak memenuhi standar? Gimana kalau aku gagal? Gimana kalau aku nggak dihormati sama pegawaiku? Gimana kalau nggak dihormati sama anakku? Gimana kalau nggak dihormati sama temanku? Ini adalah dampak dari dosa, saudara. Dosa membuat diri kita selalu bertanya-tanya. Dan hari ini kita kembali diingatkan bahwa keberhargaan manusia, sekali lagi, bukan berasal dari performa. Kalau kita di Gibeon selalu mendengarkan tentang ini, karena ini adalah pergumulan kita yang begitu nyata di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita selalu dibenturkan dengan hal-hal yang sifatnya performa. Mau kita kerja, mau kita kuliah, dimanapun kita berada, ujung-ujungnya itu adalah anggapan orang tentang diri kita. Betul ya saudara ya? Tapi hari ini kita diingatkan bahwa keberhargaan kita sebagai manusia ini bukan dari performa, tapi dari kasih Allah yang memilih, mengingat, dan menebus. Yang setuju sama-sama katakan amin. Allah tidak menunggu manusia layak dikasihi, tapi justru karena manusia tidak layak, kasihnya itu mengejar, kasihnya itu melayakkan. Ini sejalan dengan Roma 5 ayat 8. Saya catat di note saya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita apa? Masih berdosa. Inilah berita baiknya saudara. Tapi seringkali manusia itu ekstrimnya dua. Kalau enggak minder, sombong. Kalau enggak insecure, over PD, over confidence.
Jadi merasa dirinya layak dihargai. Kalau nggak dihargai tersinggung. Kalau nggak dianggap marah. Kalau nggak diingat merasa aku dilupakan. Kita ingat dengan ungkapan Martin Luther yang sangat memberkati saya secara pribadi. Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga. Kita itu jadi berharga karena Allah mengasihi kita. Ini yang sungguh-sungguh menguatkan saya, saudara. Memang aku bukan siapa-siapa. Memang kita itu layak dibinasakan. Masa depan kita tanpa kasih Kristus, tanpa Kristus menjadi manusia, hanyalah kebinasaan belaka, saudara. Makanya kalau kita berharga itu bukan karena memang kita layak dihargai, tapi justru karena Allah yang mengasihi kita, makanya kita menjadi berharga. Saya rindu kita sekali lagi berreflektif. Apakah yang membuat kita merasa berharga itu karena pencapaian kita atau apa yang kita punya? Dan yang kedua, saat mengalami kegagalan, apakah saya masih merasa berharga? Jadi ini pertanyaan bagi kita semua, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya memberikan materi ini, orang yang pertama kali bertobat adalah diri saya. Seringkali saya tidak merasa berharga kalau saya gagal di dalam menasehatin orang. Saya kasih nilai-nilai Injil, malah orangnya bertindak sebaliknya. Wah, jujur, kadang saya merasa gagal jadi hamba Tuhan. Gimana ya Tuhan ya? Kok enggak berhasil ya? Engkau menyertai aku enggak sih? Pemikiran seperti itu kadang muncul. Di sini saya juga perlu bertobat di hadapan Tuhan. Apakah perasaan berharga itu berdasarkan kasih Allah atau performa saya? Sehingga hari ini kita kembali diingatkan, saudara, bahwa perasaan berharga itu bukan tentang apa yang kita rasa, tetapi Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana mengenal tujuan Allah di dalam hidupku. Yang pertama, kita sudah tahu siapa diri kita. Dan kedua, kita tahu mengapa kita berharga. Dan ketiga, Tuhan itu tidak hanya berbicara bahwa kamu berharga, tapi Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita. Amin. Di luar sana ada orang yang mengatakan, ciptakan tujuan hidupmu supaya kamu berharga. Kamu harus menetapkan tujuan. Kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak salah, saudara, tapi kita harus tahu alasan dari mana tujuan itu muncul. Dari mana alasan itu muncul. Yang kedua, ada orang seperti ini, saudara. Dalam pepatah Jawa, saya mengutip ya, ada orang yang ngomong seperti ini, urip mung mampir ngombe. Pernah dengar ya? Artinya gini, hidup ini cuma hanya mampir minum, habis gitu kamu mati. Jadi nggak usah terlalu ambisi, santai aja, ngalir aja. Saya selalu bilang, yang ngalir di sungai satu-satunya itu hanyalah kotoran, saudara. Jadi jangan mau cuma ngalir aja. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang ngalir aja. Jangan-jangan itu adalah kotoran, saudara. Jadi firman Tuhan menjawab bahwa kita juga enggak bisa terlalu ambisi, tapi juga enggak bisa membiarkan hidup itu bergulir begitu saja. Oleh karena itu kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 8 ayat 7. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu yang terkasih. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Dengan kata lain, di dalam Mazmur ini mengatakan bahwa Tuhan tidak membuat manusia itu hanya mulia, berharga. Tapi manusia itu punya tujuan, punya misi. Misinya itu apa? Untuk melakukan segala sesuatu ini menjadi lebih baik dimanapun manusia itu tinggal. Ini adalah tujuan awal dari manusia, saudara. Tapi kita tidak akan mengerti tujuan Allah kalau kita tidak mengerti 3M ini, saudara.
3M bukan menguras bak mandi, mengubur barang bekas, bukan, itu demam berdarah saudara ya. Tapi 3M yang saya ingin ajukan kepada Anda itu ini seperti ini. Mengenal Allah sebagai sumber kemuliaan. M yang kedua adalah menerima identitas dalam Kristus sebagai gambarnya. Dan M yang ketiga adalah menjalani hidup sebagai wakilnya. Nah, M yang pertama itu gimana sih? Mengenal Allah sebagai sumber kemuliaan. Artinya seperti ini saudara. Tanpa pengenalan akan kemuliaan Allah, semua yang kita lakukan itu akan berujung kepada narsisme, saudara. Kelihatannya kita punya tujuan yang mulia. Kita melakukan ini, itu, semua yang baik. Tapi ujung-ujungnya supaya kita dipuji, supaya kita dianggap. Balik lagi kepada narsisme. Kalau saya mau jujur, orang yang paling rentan di dalam dosa narsisme itu adalah saya sebagai hamba Tuhan. Ini adalah dosa yang harus kita atasi sebagai hamba Tuhan. Sebagai orang yang berbicara di depan, rawan dengan narsisme. Makanya waktu saya menulis ini semua, ini adalah bentuk reflektif saya. Ini kerentanan saya. Dan kita semua sebagai orang percaya. Narsisme yang berlebihan itu seperti apa sih saudara? Gak peduli orang lain mengalami ini dan itu. Yang penting aku happy. Kita bisa kurang empati dengan orang. Kita menjadi orang yang egois. Kita haus akan pujian. Kalau gak dipuji, wah dia akan merasa gak layak. Ini sudah narsisme saudara. Merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Kemudian apa? Mengeksploitasi demi keuntungan pribadi. Yang penting saya happy. Semua orang susah ya udah biarin. Makanya saya paling nggak suka dengan lagu pujian zaman dulu itu seperti ini saudara. Mungkin beberapa dari Anda relate. Walau sana situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Waduh, ini lagu sesat saudara ya. Beneran. Alkitab itu menulis kalau ada orang menangis, menangislah bersama orang yang menangis. Kalau ada orang tertawa, tertawalah bersama orang yang tertawa. Kok ini ada lagu rohani yang tidak rohani sama sekali gitu ya. Tertawa di atas penderitaan orang lain, ini bahaya. Apalagi kalau sudah dijogetin, itu genrenya dangdut itu saudara. Jempolnya diangkat, ya oke ibu-ibu gitu. Itu bahaya. Wong kita kok suruh ketawa di tengah-tengah penderitaan, itu narsis saudara. Kalau kita merasa lebih hebat daripada orang lain, itu kita sedang jatuh di dalam dosa narsisme. Sebenarnya kita itu adalah orang yang rapuh, yang ingin menunjukkan harga diri kita. Jadi ada ungkapan yang menarik di sini. Kalau kamu ingin tahu tujuan Allah dalam hidupmu itu apa? Kamu tidak akan menemukan tujuan hidupmu dengan melihat ke dalam dirimu sendiri, melainkan dengan melihat kepada Dia yang menciptakanmu. Ini ungkapan John Piper yang sangat luar biasa. John Calvin pun juga pernah mencatat demikian. Tanpa pengenalan akan Allah, tidak ada pengenalan akan diri sendiri. Jangan tanya John Cena mana, John Cena pemain Smackdown saudara, bukan teolog ya saudara ya. Jadi kita diingatkan, kita harus mengenal kemuliaan Allah. Kita harus tahu kebesaran Allah. Kalau kita tahu kebesaran Allah, kita akan merasa Tuhan aku bukan siapa-siapa, tapi aku mengucap syukur. Engkau melibatkanku di dalam rencanamu yang begitu agung dan mulia. Kita akan tetap rendah hati walaupun kita melakukan ini dan itu. Kita dipuji tidak sombong, dihina tidak tumbang ya saudara ya. Dan TM yang kedua adalah menerima identitas dalam Kristus sebagai gambarnya. Ini kata-kata yang menarik di sini saudara. Timothy Keller pernah mengatakan demikian. Identitas Kristen tidak dibentuk oleh pencapaian, tetapi diterima kasih Allah dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Tanpa kesadaran identitas kita dalam Kristus, maka yang kita lakukan hanya membawa kita kepada pembuktian diri dan pencitraan.
Sehingga kita lupa bahwa ini semua bukan tentang kita. Kalau Tuhan mengutus kita, Tuhan mengutus kita untuk jadi berkat, itu bukan tentang diri kita. Makanya kita perlu sadar identitas kita dalam Kristus. Dan kita diutus menjadi wakilnya. M yang ketiga adalah menjalani hidup sebagai wakilnya. Maksudnya ini apa sih saudara? Menjadi wakil Tuhan itu memelihara, bukan mengeksploitasi. Mengasihi, bukan menguasai. Mewakili, bukan menggantikan Allah. Tapi seringkali kalau mau jujur, kita itu mengeksploitasi. Kita ingin menguasai sesuatu, menguasai orang lain, menguasai sumber daya alam, sumber daya manusia. Kalau semua itu harus memuaskan kita, itu yang menjadi kecenderungan keberdosaan manusia. Saya berdoa kita terus mewaspadai kecenderungan-kecenderungan itu dalam hati kita, dan kita mohon supaya Roh Kudus membawa kita, memulihkan kita, memampukan kita untuk memelihara, mengasihi, dan mewakili Allah, bukan menggantikan. Kalau menggantikan itu, banyak orang itu berusaha menggantikan Allah. Itu seperti ini, Tuhan ngomong sama saya, kamu harus berikan asetmu itu kepada saya. Wah, itu bahaya saudara. Rasanya kamu habis jualan tanah kan, wah jangan lupa perpuluhan gitu. Kalau di antara kami ada yang ngomong seperti itu, sudah dipastikan itu bukan Injil. Itu kami kesurupan setan saudara. Anda boleh tengking itu dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang berusaha menggantikan Allah. Tapi faktanya saudara, seringkali kita gagal di dalam mengenal kemuliaan Allah, sehingga kita jatuh kepada dosa narsis. Kita gagal menghidupi identitas kita di dalam Kristus, sehingga yang kita lakukan adalah terus mencari identitas di luar Kristus dengan cara mencari atau mengejar validasi. Kita gagal menjalani hidup sebagai wakil Allah. Seharusnya kita memelihara, tetapi mengeksploitasi. Seharusnya kita mengasihi, tapi menguasai. Seharusnya kita mewakili, bukan menggantikan Allah. Kita ngomongnya mengasihi, tapi kita ingin punya muscle, punya otot untuk menguasai seseorang. Itu kita sedang mengeksploitasi juga saudara. Kita bisa mengatasnamakan ini semua, nggak ada yang tahu. Makanya kita perlu terus mengoreksi hati kita di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau aku punya kecenderungan seperti itu. Ampuni Tuhan. Saya percaya kasih-Nya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Amin. Kasih-Nya mengejar kita. Amin saudara. Kita gagal semuanya. Tapi menarik, Ibrani 2 ayat 6 sampai 9 ini mengutip Mazmur 8. Dikatakan seperti ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita lanjutkan di sini saudara. Segala sesuatu engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ayat 9 kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Tetapi dia untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimakotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita sekali lagi saudara.
Yesus adalah penggenapan dari gambaran manusia sempurna di dalam Mazmur 8. Kita gagal di dalam menghidupi itu semua. 1 poin, 1, 2, 3, kita gagal semua. Kabar baiknya Yesus datang untuk menggenapi bagi kita yang hari ini ada di dalam Kristus. Amin, saudara. Kalau saya melihat di sini, saudara, di dalam Mazmur 8, memang manusia dicipta untuk kemuliaan Allah. Tapi karena dosa, kemuliaan itu menjadi hilang. Tapi kita lihat di dalam Ibrani 2, Kristus dimuliakan kembali. Dia adalah wujud dari manusia yang sempurna, yang tidak gagal seperti kita. Di dalam Mazmur 8, memerintah atas bumi. Tapi karena keberdosaan manusia, otoritas disalahgunakan. Tapi kita lihat di dalam Yesus, segala sesuatu takluk di bawah kakinya. Di dalam Mazmur 8, dikenal dan diingat oleh Allah. Tapi faktanya karena dosa manusia, kita semua punya kecenderungan melupakan Allah. Di dalam Yesus kita tahu pribadi yang taat, bahkan membawa ketaatannya itu membawa kepada pengorbanan di kayu salib. Yesus taat penuh kepada Bapa. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, saudara. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita lihat di sini, Yesus Kristus rela menanggung mahkota duri, supaya kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah dapat kembali dimahkotai kemuliaan Allah di dalam Kristus. Kristus rela dibuat lebih rendah dan mengosongkan diri sebagai manusia sejati, supaya hari ini kita yang merasa rendah diri dan merasa hampa mendapatkan identitas baru di dalam Kristus. Kristus rela mengikuti kehendak Allah Bapa, taat sampai mati di kayu salib, supaya hari ini kita yang ada di dalam Kristus, kita dimampukan untuk taat, kita dimampukan untuk diutus menjadi wakilnya dan mencerminkan kemuliaan Allah. Amin, saudara. Saya ingin kita sedikit merenung, apakah kita pernah menjadi functional atheism seperti di poin yang pertama? Kita mencari keberhargaan dan validasi di hadapan manusia. Jujur, saya beberapa kali, bahkan terus belajar menghidupi. Seringkali saya jatuh di dalam dosa dan menjadi functional atheism. Saya percaya Tuhan berdaulat di dalam hidup saya, tapi seringkali saya mencari penerimaan. Saya kadang gagal di dalam menghidupi panggilannya. Saya merasa gak berguna ketika saya gagal memberikan strategi yang baik di dalam pengembalaan yang lebih baik. Kadang saya gagal ketika saya merasa orang-orang gak ngerti khotbah saya, CG-nya gak seru gara-gara khotbah. Tapi kalau ada yang ngomong, wah Pastor Dave, kalau yang khotbah Pastor Dave, saya lebih mudah diskusi. Tapi ketika pujian itu tidak datang, saya merasa gagal. Saya pun perlu minta ampun. Kenapa kok saya menaruh keberhargaan saya di dalam perkataan orang lain? Di sini kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, kita sama-sama terus bertobat. Dan kita mengingat bahwa keberhargaan kita itu bukan dari perkataan orang lain, bukan berdasarkan validasi orang lain. Amin. Yang kedua, apakah ketika saya melakukan segala sesuatu, entah itu pekerjaan, keluarga, relasi, itu demi ambisi pribadi, atau hari ini saya menyadari bahwa saya diutus untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan? Biarkan ini menjadi bahan perenungan bagi kita semua, saudara. Orang berinjil menyadari bahwa kita tidak perlu rendah diri, sekalipun kita kecil di mata dunia, karena Allah mengingat dan memilih kita di dalam Kristus. Amin, saudara. Orang berinjil menyadari bahwa tidak perlu mencari perasaan berharga dan citra diri positif di dalam performa dan pencapaian atau kekuatan diri kita sendiri, karena identitas kita ada di dalam Kristus. Orang berinjil, dia menyadari bahwa setiap kita memiliki tujuan, yaitu diutus untuk mencerminkan kemuliaan Allah di dalam setiap hal yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Karena di dalam Kristus kita dimampukan
untuk taat melalui penyertaan dari pribadi Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai respon kita atas firman pada hari ini, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, saudara. Anugerah-Mu kepadaku Tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau yang terawal. Katakan sama-sama. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Angkat kedua tanganmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Engkau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan sama-sama. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan Yesus, biar segenap hidup kami, Tuhan,
hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mencari pengakuan kami di hadapan orang. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering merasa nggak berharga ketika nggak ada orang yang mengapresiasi kami, nggak ada orang yang memuji kami. Ampuni Tuhan. Pada hari ini Tuhan, anugerah-Mu mengingatkan setiap kami bahwa keberhargaan kami, citra diri kami, siapa kami di hadapan-Mu ini itu berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Bukan tentang apa yang kami capai, bukan tentang apa yang kami miliki Tuhan, tetapi siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami sering mencari validasi demi validasi. Kami sudah sering mendengarkan firman, tapi seringkali kami jatuh di dalam dosa narsis. Kami ingin dianggap oleh orang lain. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu menopang kami. Sekalipun kami seringkali jatuh bangun di dalam dosa, anugerah-Mu yang mengejar kami. Anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur justru di dalam kemurahan-Mu itu. Itulah yang menuntun kami di dalam pertobatan. Bawa kami, tuntun kami untuk kami terus hidup serupa seperti Kristus. Biarlah pribadi Roh Kudus terus mengingatkan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan apapun yang akan kami hadapi. Kami mau serahkan kekhawatiran kami, pergumulan kami di dalam-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa pergumulan terbesar, masalah terbesar Engkau sudah selesaikan di kayu salib itu. Biar kami tidak hanya melihat apa yang kami alami saat ini, tetapi yang menentukan keberhargaan kami, identitas kami, sukacita kami. Karena kami tahu Kristus sudah mati dan bangkit untuk kami. Dan Kristus sudah mengutus pribadi Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap kami Tuhan. Sehingga kami terus dimampukan dan hidup hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita arahkan hati kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-mu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kiranya Allah Bapa senantiasa memakaimu sebagai pena untuk menulis kisah anugerah bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kiranya Kristus Sang Firman hidup yang sudah jadi manusia sejati senantiasa terpancar di dalam kehidupanmu dan dipersaksikan di dalam setiap tutur katamu, bahkan di dalam tawa dan tangismu. Dan pribadi Roh Kudus menuntunmu untuk menghidupi Injil dan menuntunmu untuk menemukan identitas sejati di dalam Kristus. Ingatlah bahwa engkau memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Ia senantiasa memegang erat tanganmu, bukan engkau yang memegang erat tangannya. Dirahmatilah engkau dengan kerendah hatian, agar hidupmu senantiasa mempermuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan jemaat yang terkasih dalam Kristus, terimalah cinta kasih yang sempurna, persekutuan yang manis dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you.